5 kesalahan keuangan yang diam-diam bikin orang dewasa tetap miskin tanpa disadari. Pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras setiap hari, bangun pagi, pulang sore, bahkan sampai capek, tapi uang tetap habis begitu saja? Gaji datang, lalu perlahan hilang tanpa jejak yang jelas. Bukan karena kamu malas, tapi mungkin ada kesalahan yang selama ini kamu anggap biasa. Dan yang lebih mengejutkan, kesalahan ini dilakukan oleh banyak orang dewasa tanpa mereka sadari. Menjadi dewasa itu bukan hanya tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana kita mengelola hidup, termasuk cara kita mengelola uang. Banyak orang sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan sangat keras, tapi tetap merasa tidak pernah cukup. Bukan karena rezekinya kurang, melainkan karena cara mengelolanya yang belum tepat. Kadang kita terlalu fokus pada bagaimana menghasilkan uang, tapi lupa belajar bagaimana menjaganya agar tidak habis begitu saja. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah hidup tanpa perencanaan keuangan. Gaji masuk, lalu langsung digunakan tanpa arah yang jelas. Tidak ada catatan, tidak ada pengaturan, dan tidak ada tujuan jangka panjang. Akhirnya, di pertengahan bulan kita mulai kebingungan sendiri, bertanya kemana uang itu pergi. Banyak orang mengalami hal ini, merasa kekurangan setiap bulan, tapi tidak pernah benar-benar duduk dan mengevaluasi pengeluarannya. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk hidup seimbang, tidak boros dan tidak pula kikir. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 bahwa orang-orang yang baik adalah mereka yang ketika membelanjakan harta tidak berlebihan dan juga tidak pelit, tetapi berada di tengah-tengah. Artinya, keuangan itu harus dikendalikan, bukan dibiarkan berjalan tanpa arah. Kesalahan kedua adalah gaya hidup yang lebih tinggi dari penghasilan. Ini yang sering tidak terasa. Kita melihat orang lain di media sosial, terlihat bahagia, sering jalan, sering membeli sesuatu, lalu tanpa sadar kita ingin mengikuti. Setiap gajian muncul keinginan untuk self reward, yang sebenarnya tidak masalah, tapi menjadi berbahaya ketika itu dilakukan tanpa kontrol. Akhirnya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi sebenarnya hidup dalam tekanan karena harus menutupi kekurangan setiap bulan, bahkan sampai berhutang. Padahal hidup sederhana bukan berarti kita gagal. Justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri dari masalah di masa depan. Kesalahan yang ketiga adalah tidak menabung dan tidak mempersiapkan masa depan. Semua uang habis untuk hari ini tanpa memikirkan besok. Padahal hidup itu tidak selalu stabil. Ada masa kita sehat, ada masa kita sakit, ada masa kita bisa bekerja, dan ada masa di mana kita mungkin tidak lagi sekuat sekarang. Menabung bukan soal jumlahnya besar atau kecil, tapi soal kebiasaan. Sedikit tapi konsisten jauh lebih baik daripada besar tapi hanya sesekali. Ini tentang membangun keamanan untuk diri sendiri di masa yang akan datang. Kesalahan keempat adalah terlalu mudah berhutang. Di zaman sekarang, akses untuk berhutang sangat mudah. Tinggal klik, barang datang, bayar belakangan. Kalimat seperti yang penting sekarang punya dulu sering kali jadi pembenaran. Padahal tanpa disadari, kini ini bisa menjadi kebiasaan yang berbahaya. Utang bukan hanya soal uang, tapi juga tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, hutang adalah hal yang sangat serius, bahkan menjadi beban hingga akhirat jika tidak diselesaikan. Karena itu, jika tidak benar-benar terpaksa, sebaiknya hindari menjadikan utang sebagai solusi atau bahkan gaya hidup. Kesalahan yang terakhir, yang paling halus, adalah tidak bersyukur dan sering membandingkan hidup dengan orang lain. Kita hidup di era di mana kita bisa melihat kehidupan orang lain setiap saat. Kita melihat pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, dan tanpa sadar merasa hidup kita kurang. Padahal yang kita lihat hanyalah bagian terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhannya. Perasaan tidak cukup inilah yang membuat kita terus ingin lebih.
tanpa pernah merasa puas. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 bahwa jika kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Namun, jika kita terus merasa kurang, maka sebanyak apapun yang kita miliki tidak akan pernah terasa cukup. Dan pada akhirnya, masalah keuangan bukan hanya soal seberapa besar penghasilan kita, tapi bagaimana kita mengelolanya. Banyak orang dengan penghasilan biasa bisa hidup tenang karena bijak, dan banyak juga yang berpenghasilan besar tapi merasa kurang karena tidak terkelola dengan baik. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tapi siapa yang paling bisa mengendalikan apa yang dimilikinya. Dan semua itu dimulai dari kesadaran kecil yang kita bangun hari ini. Dan kalau kamu merasa selama ini ada yang perlu diperbaiki, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah mulai sadar hari ini. Coba mulai dari langkah kecil, perbaiki satu persatu. Karena masa depanmu ditentukan dari keputusan sederhana yang kamu buat sekarang. Kalau kamu merasa ini relate, share ke orang terdekatmu. Dan jangan lupa follow, karena mungkin konten berikutnya adalah jawaban dari apa yang sedang kamu pikirkan hari ini.